Lapor tua gosip dibuat oleh orang iri hati dan disebarkan oleh orang yang bodoh dan dibenarkan oleh orang idiot. Semakin menyala akan semakin banyak penyusup yang ingin mengadu domba. Dan ingat, mungkin dia bangga mendapatkan kartu as yang ada di genggamannya, tapi dia lupa siapa pemilik kartu jokernya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majinang. Guys, ini ada kabar yang luar biasa guys. Dan sekali lagi kabar buruk untuk para kadrun. Kenapa? Kalian tahu guys? Tahu nggak yang kemarin Kang Rustam guys? Kang Rustam itu tukang deres ya guys ya. Yang sudah saya katakan orang usah melu-melu politik, mending deres baik ya guys ya. Kan menyebut foto dalam ijazah Pak Jokowi itu adalah foto dari Pak Dumanto. Katanya anak Pak Dumanto pun siap bersaksi. Ditanya, oke, besok dijadikan saksi tidak berani. Nah, di sini ya guys ya, orangnya sendiri ngomong guys. Siapa? Ya Pak Dumanto. Bilang apa? Katanya, itu bukan foto saya. Aduh, jangan ya, Pak Jokowi menangan banget ya guys. Tapi ini luar biasa Pak Jokowi ya guys ya, bisa menahan ya guys ya. Yakin inilah permainan cantik ala Kingmaker Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo ya guys ya. Wong lakon dilawan, ya orang bakal kalah ya guys. Nah, di sini pula ijazah asli keluar ya guys ya. Pak Jokowi sudah mengirimkan ijazah aslinya. Dan yang paling penting ini, ingat dan catat. Kupingnya mana dikorek ya guys ya, mandan krungu gimana krungu. Kenapa? Polda Metro Jaya menyatakan ijazah Jokowi asli dan ini lagi proses penyidikan. Sebentar lagi akan ada proses persidangan. Setelah selesai, semua warga Indonesia bisa mengakses dan melihat ijazah Pak Jokowi. Kawus iki ya guys ya. Lagi dan lagi Pak Jokowi menang ya guys ya. Sudah saya katakan ajang lawan lakon arep menang di ora ya guys ya. Lakon gue menangan walaupun carry menangnya ya guys. Nah, sudah tahu ya guys ya ijazah Pak Jokowi asli. Sekarang Roy Panci nangis guys. Nangis iki. Kenapa? Ya nangis menyesali dan mengaku Roy Panci itu dibayar. Ternyata tujuan Roy Panci itu bukan apa guys? Bukan Pak Jokowi guys, melainkan Gibran Raka Buming Raka. Kenapa? Karena semakin hari elektabilitas Wapres Gibran semakin melejit dan naik. Sudah jelas kan guys ya, mereka para kadrun itu suruhan antek asing ya guys ya. Itu yang tidak suka Indonesia makmur, yang tidak suka Indonesia maju. Makanya orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar ya diserang. Buktinya SBY mangkrak, amleng ya guys ya. Megawati jual aset negara, amleng ya guys ya. Yang jelas-jelas guys, infrastrukturnya di mana-mana ya guys ya. Dan sekarang dinikmati oleh rakyat seluruh ya guys ya. Malah diserang. Nek ora pesanan gue apa maning goblok ya. Pokoknya ini adalah berita yang luar biasa ya guys ya. Sekali lagi para kadrun jelas tinggal menunggu waktu saja ya guys. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu videonya.
Oke? Ini berarti persis yang disampaikan oleh Dian Sandi dong? Sama oleh Dian Sandi. Itu yang kemudian disampaikan oleh Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Makanya Roy Suryo itu mengatakan begini, ya, bahwasanya ini ditempel dengan do not know. Iya. Betul nggak? Iya. Saya akan bongkar secara forensik dari VGG Face. Yang kemarin bersuara pekan lalu, ini di crop lah kurang lebih ya. Iya, makanya Kang kena Rustam. dengan undang-undang ITE itu adalah itu masalah salah satunya ya. Salah satu. Betul. Itu masalahnya. Oke. Ya, coba kita foto Dumatno. Kita balik kepada digital forensik dari VGG Face, Pesnet, sama Arcface. Tolong. Saya mengharap Roy Suryo di sini, karena saya sudah bertemu di ILC, dia diam, nggak bisa apa-apa. Panci, aduh, gue diceluki. Panik guys, Panci guys. Nah ya, ini yang ditanyakan oleh Roy Suryo. Ini ada merahnya. Memang benar ada. Merahnya di jasnya tidak ada menurut Ada, ini karena merah hitam. Ketemu hitam dan ini itu jas ada. Dia menggunakan dibesarkan kita ada. Image comparison. Ya, di sini ada garisnya. Asli. Ya, ada. Meskipun kan tidak terlihat, tapi nanti kita buktikan. Ada, saya masih punya. Kalau dengan mata, Mas Roy Suryo dan kawan-kawan kan mengklaim bahwa ia melakukan image comparison. Jadi perbandingan kalau kita lihat di sini itu tidak bisa, tapi kalau kita lihat itu aslinya ada. Betul. Oke. Ya. Coba kita masuk ke VGG Face, Pesnet sama Arcface. Oke. Next. Oh, ini foto ini yang Dulmatno. Iya, ya. Nah, tuh lihat ya guys ya, sudah jelas guys kalau itu sinkron ijo guys ya, ijo royo-royo, tapi gie banteng kayak banteng lah. Abang sih guys, abang. Ini kan merah ya guys ya, berarti apa guys? Tidak sinkron, berarti salah ya guys. Ini softwarenya yang dipakai oleh Roy Panci guys. Tadi siang. Yang ini kan sebelumnya disampaikan ini adalah Pak Dumatno sebelumnya. Iya, sebelumnya Pak Dumatno. Iya, Kang Rustam. Budi Utomo. Tadi siang saya makan siang dengan beliau. Saya langsung mengklarifikasi apakah betul anaknya, kalau saya panggil dia Budi. Ini sahabat saya sebetulnya. Saya berbicara sekarang. Sahabat saya. Mas Budi, apakah betul anaknya Mas Budi itu mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah foto Mas Budi? Itu adalah omong besar dan fitnah. Aduh, kena prank judulnya ya guys. Cerdas sekali ini ya guys ya. Ini yang kemarin dituduh katanya fotonya si Dumanto ya guys. Cempuleknya batire Bapak Andi Azwan guys. Ya pantas meneng bae anteng ya guys ya. Nah, di sini Kang Rustam pun bingung ya guys ya. Kenapa bingung? Ya bingung. Nah Kang Rustam kan ingin ngomong. Jarene itu adalah foto dari ayahnya, keponakan dari si Kang Rustam. Sedangkan di sini orang yang dituduh malah bilang itu omong besar. Itu salah. Pusing pala Barbie sekarang ya guys ya. Siapa? Ya Kang Rustam itu guys. Kang Rustam wis kon bener kon deres ya guys ya, malah ngurusi politik ya guys. Anak saya adalah anggota DPRD Solo, perempuan umur 25 tahun. Kemarin Bang Rustam yang bilang seperti itu ya. Makanya saya mau, karena saya gregetan juga kemarin itu kami juga hadir kan di sini pembohongan kan? publik untuk itu. Nah, itu adalah pembohongan publik ya guys ya. Tidak percaya ijazah Pak Jokowi pula asli, sudah jelas Bareskrim sudah ngomong jelas asli, UGM sudah jelas asli. Sekarang Polda Metro pun sama, mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, dan nanti selesai yang namanya persidangan ataupun penyelidikan bisa diakses oleh siapapun. Ini dia penjelasan Polda Metro Jaya soal ijazah Jokowi. Kaliannya itu ada nggak sih Pak? Kayak misal batas pengucilan setelah penyidikan selesai gitu nanti untuk informasinya itu bisa diakses nggak? Ya bisa. Selama kalau untuk proses penyidikan ini kan masih ditangani oleh proses penyidikan.
Kalau setelah itu bisa diakses pasti. Oke. Berarti selain itu untuk dasar-dasar hukum arsip pengecualiannya itu sudah disiapkan dari Polda juga nggak sih Pak kemarin? Sudah mempersiapkan. Tetapi makanya saya ulangi, ada di pasal 17 atau 18 itu ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan semua, khawatir menghambat proses penyidikan dari penyidik. Maka itu ranahnya penyidik, ranahnya kami di Bid Umas, kami akan memberikan informasi kepada teman-teman sekalian. Siapapun yang ingin mengakses informasi terkait, pihak kepolisian membuka diri untuk memberi keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 14 2008. Ya. Modiar kowe siki, modiar kowe. Pelan tapi pasti ya guys ya. Kalau bisa ini terus menerus aja lah, nggak apa-apa lah, biar rame ya guys. Tapi ganti wong dong, besok ganti wong ya, besok harus ganti orang. Soalnya apa, Roy Panci dan kawan-kawan kan sudah jelas masuk penjara. Tenang ya, tenang. Anak abah, para kadrun, anak kebo, tenang ya, tenang. Maksudnya saya ini ahli IT ya, saya ini programmer nih, bikin tool untuk mendeteksi ijazah asli apa palsu ini. Tuh lihat hasilnya, asli. Tag programmer kalian yang handal ya untuk cek ini. Ini siapa guys? Ini asli penyidik ya guys ya. Sing paham asli digital forensik. Udah kayak Panci. Nangis getih kowe sih guys ya, nangis getih kowe. Menurut Pak Arianto, apakah pihak penyidik kemarin waktu mereka tidak ditahan itu memberikan semacam peringatan atau warning, Roy, Tifa dan Rismond, Anda tidak ditahan, tapi ketika Anda mengulangi kesalahan Anda sampai proses ini selesai, ya, misalnya Anda kan dituduh memfitnah, mencemarkan nama bayi, kan gitu ya Pak ya, melakukan ujaran kebencian, penghasutan dan seterusnya. Selama dalam proses penyidikan ini Anda melakukan itu, kami akan segera tangkap. Apa ada kata-kata seperti itu nggak sih Pak? Sudah pasti begitu. Oh, sudah pasti seperti itu. Pasti kalau saya penyidik sudah pasti. Iya. Ini kan desainnya kemarin itu kan mereka itu ketika dipanggil sudah ketakutan sekali kan dengan penahanan. Yang digembor-gemborkan adalah masalah penahanan, pasal yang gede sampai dia ngundang pakar-pakar yang hebat-hebat itu untuk mengatakan bahwa ini pasalnya dicelundupkan supaya dia bisa tahan. Jadi kan kemarin kan menunjukkan ketakutan yang besar sekali itu Pak. Betul. Itu Pak. Mereka sangat takut sekali sangat ketika takut ditahan sekali, itu. Pak. Pasti begini Pak. Oke Pak Roy, kalau menurut teori Bapak ini bisa kita tahan. Tetapi kami tidak berniat menahan apabila unsur subjektif ini tidak Bapak langgar. Gitu Pak bunyinya. Ini menenangkan kalau begini penjelasan Pak Jenderal. Sudah jelas ini ya. Ini paten. Karena apa? Ini asli ya guys ya. Mantan penyidik, mantan jenderal guys. Jadi tahu dong bagaimana kemarin proses saat pemeriksaan Roy Panci dan kawan-kawan. Judulnya kawus. Saya belum dibayar. Sedih sudah dijadikan tersangka dan harus meringkuk di penjara sampai jompo. Saya buat fitnah ijazah palsu untuk sesuap nasi karena saya pengemis gelandangan bertahun-tahun gak pernah kerja. Sedih. Saya sering makan tai jadi goblok ternak kadrun, dan saya sering buat fitnah isu ijazah palsu keluarga Pak Jokowi sampai ke cucunya. Aku sedih banget. Di sosmed saya selalu dihina sana sini seperti badut sosmed yang tidak punya harga diri lagi. Sebenarnya fitnah isu ijazah palsu untuk menjatuhkan Gibran agar tidak bisa jadi capres 2029 tujuan utamanya. Nah, sudah jelas kan? Sudah jelas ya guys ya. Tujuan utama mereka yaitu apa guys? Ya, menjegal Gibran. Wapres Gibran elektabilitasnya semakin hari semakin naik. Jadi para kadrun ya guys ya, ketar-ketir, dan sekali lagi guys, tidak mau Indonesia maju, makanya Mas Wapres Gibran itu dijanggal ya guys ya, ataupun
difitnah, disebarkan isu-isu yang tidak jelas. Tujuannya supaya rakyat Indonesia tidak percaya kepada Wapres Gibran. Itu ya guys. Kenapa nggak ramenya nggak dari sebelumnya? Nah, ini belum banyak yang tahu nih. Kehebohan ini soal Pak Jokowi ya, itu muncul setelah Pak Jokowi menyampaikan bahwa kita harus mandiri, kita harus hilirisasi, kita harus jalankan amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Ya. Orang tanya, kan setelah Pak Jokowi kok masih lanjut? Ya karena ternyata Presiden ke-8 Pak Prabowo ya menyatakan hal yang sama dengan Pak Jokowi dan menentang pihak asing. Ini belum banyak, pasti sudah pada lupa ya. Pak Jokowi itu sampai dilaporkan ke Mahkamah Internasional. Wow. Untuk urusan hilirisasi. Pak Jokowi nggak mau bahan mentah itu langsung. Pak Jokowi mau kita yang membuat bahan legal ya semuanya menjadi barang jadi dan baru dijual ke luar negeri. Ya. Betul itu ya guys ya, betul. Pak Jokowi sering bilang seperti itu ya guys ya. Biasanya dulu kan kita menjual bahan mentahnya, sedangkan oleh Pak Jokowi, harus dijual barang matangnya ataupun barang jadinya. Jadi otomatis harganya naik. Kalau dijual harga mentahnya, nanti kita beli barang yang sudah jadi kan rugi. Itulah pemikiran ya guys ya, yang dianggap pelangap-pelongo. Akan tetapi jeniusnya melebihi profesor-profesor ya guys. Tidak percaya ya guys ya, tidak percaya kenapa Pak Jokowi dihujat terus. Kalian bisa googling guys, kalian bisa googling kenapa Pak Jokowi itu dihujat. Ya silakan di googling saja, men paham ya guys ya. Dan Pak Jokowi ini harus banyak yang tahu nih. Akhirnya dilaporkan di pengadilan internasional atas sikap Pak Jokowi yang ingin agar Indonesia mandiri. Dan ketika itulah Pak Jokowi mulai diserang. Betul. Ya, jadi coba kita cek di Google, sebelum Pak Jokowi menyatakan perang terhadap asing, Pak Jokowi aman-aman aja. Tidak ada gangguan. Fakta itu guys, itu fakta ya. Yakin sumpah demi Allah. Kalau nggak percaya kalian bisa googling sendirilah. Soalnya apa guys? Ya gara-gara Pak Jokowi itu menantang melawan antek asing ya guys ya. Itu langsung guys, fitnahan itu bertubi-tubi datang guys. Entah itu dari Ocrep ya guys ya, yang kemarin katanya korupsi, itu di OCCRP ya guys ya. Itu kan antek asing ya, tujuannya supaya apa? Biar negara ini gaduh. Terus yang kedua, tidak percaya lagi kepada sosok seorang yang benar-benar mementingkan rakyat, seperti Pak Jokowi, seperti Pak Prabowo, seperti Mas Wapres Gibran. Nggak percaya lagi, kalian googling saja lah. Karena apa? Cuman Pak Jokowi ya guys ya, yang tidak setuju antek asing itu berkuasa di Indonesia. Tapi yang terjadi sekarang diputar balikan guys. Mereka menggaung-gaungkan katanya Pak Jokowi merangkul antek asing. Kan goblok gue guys. Berjuang untuk menguasai semua blok minyak. Delang. Dan kami di sini anak-anak Indonesia, ini semua yang bekerja di sini ahli, tenaga staf ahlinya semua dari Indonesia. Kita nggak pakai ekspatriat. Nggak ada tidak ada tenaga kerja asing lagi di minimal di Pertamina sini, nggak ada lagi tenaga kerja asing. Operator sampai kaptennya namanya Riksub itu semuanya orang Indonesia. So mantap. Gue bangga sih, gue bangga banget bisa kerja kayak gini. Gue bangga banget bisa ngelayani negara gue lagi. Dulu kita dikontrak sama perusahaan asing, but today gue dikontrak sama negara gue sendiri. Negara gue mempercayakan sumur-sumur minyaknya yang dulu dikuasain sama asing, sekarang mau kita kerjain sendiri. Bangga bro. Ya kalau yang bilang nih asing tai, goblok. Kalau kita lagi ngerebutin banyak-banyak aset orang asing.
Ya, bulan 6 tahun 2018 di Bandung, satu-satunya presiden yang berani berkata sudah saatnya kita memikirkan memboikot produk-produk Israel sampai tanah atau pembunuhan terhadap rakyat Palestina dihentikan. 67 negara Pak, cuma satu presiden yang ngomong itu, dan 67 negara belum memberikan respon yang memadai. Bapak tahu siapa presiden itu? Joko Widodo. Wow, luar biasa guys. Siapa orangnya? Joko Widodo. Luar biasa Pak Jokowi ya guys ya. Yang dikatakan pelanga-pelongo, yang dikatakan tidak punya ijazah, fakta dan kenyataannya ya guys ya, mentalnya mental baja guys, mental baja, dan benar-benar mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk Indonesia. Masih saja dihujat, nek ora tolol gue pekok ya guys. Luar biasa ini Pak Jokowi sekali lagi ya guys ya. Dan untuk para pembenci khususnya antek-antek asing, HTI dan FPI ya guys ya, tenang. Sebentar lagi kalian akan merasakan akibatnya ya guys. Karena apa? Sudah fix guys. Fix ijazah Pak Jokowi asli. Dan apabila ada yang menanyakan masalah KIP sidang kemarin ya guys ya, yang katanya UGM dicecar KIP, lah yang dicecarkan UGM, yang harusnya salah itu UGM, tidak ada urusannya dengan Pak Jokowi. Jadi intinya UGM sudah bilang ijazah Pak Jokowi asli. Dan yang luar biasanya seorang Dumanto ya guys ya, yang dibilang katanya itu foto dari Bapak Dumanto, ngaku itu bukan foto saya. Sudah saya katakan berkali-kali, jangan melawan orang baik, apalagi orang baik itu adalah lakon. Wong lakon kok harus dilawan guys. Ya orang bakal menang kok guys. Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar kata dengan konten fakta.
bersama.